Kenapa sih kita itu jadi benci anjing? Kalau karena dagingnya haram, daging kita kan juga haram. Iya, betul. Betul. Kalau soal najis, kencing kita juga najis. Itu ada manusia-manusia yang seringkali memang seperti beliau katakan, lebih parah perilakunya dari anjing. Karena apa? Om Swastiastu. Salam Rahayu pemirsa Hindu Channel. Hari ini kita bersama dengan Aji Dewa Suratnaya lagi. Luar biasa, Ji. Biasa di luar ya. Biasa di luar. Kemarin Aji dapat informasi Hindu Channel ngubungin nih, Ji lagi di mana? Waduh, ini lagi sibuk Miko. Aduh. Lagi di Jepara kemarin. Jepara. Iya. Acara apa, Ji? Acara sosialisasi entas-entas, biasalah sama Dharma Tula, sekaligus untuk membangun taksu kepemangkuan para pinanita kita. Itulah kesibukan Aji Dewa. Jadi harus sabar Hindu Channel untuk menghadirkan ikon Hindu Channel lah, siapa lagi kalau bukan Aji Dewa. Aji, hari ini Hindu Channel mungkin akan lebih menyelaraskan. Iya. Kalau topik sebelumnya kan kita meluruskan nih. Iya, nah, oke. Kita menyelaraskan adanya video yang salah satu Habib Hussein Jafar, itu dialog atau diundang di podcastnya Deddy Kombuser. Gitu. Sangat menarik ini, Ji. Beliau membahas tentang apa ya? Judulnya itu anjing, Ji. Judul yang kita mau lihat itu kan anjing, cuman kan kita mau melihat secara konsep Hindunya. Iya. Gimana konsep tentang hewan, salah satunya ini adalah anjing. Nah, mungkin sebelum kita lihat videonya, Ji, kita mau tanya dulu ke Aji, apakah ada hewan lain selain memang yang kita mau selaraskan ini? Burung gagak. Oh, burung gagak. Iya. Kita harus banyak belajar dari burung gagak. Burung gagak itu dia kalau toh dia berhubungan dengan katakanlah pasangannya, kan selalu bersembunyi dia. Burung gagak. Iya, itu dalam pustaka ini sastra disebutkan itu. Kita harus belajar di hewan. Ya termasuk ya burung gagak, ya anjing misalnya, sesuai dengan karakter mereka masing-masing. Yang lain? Yang lain ya mungkin kambing. Kambing. Ya, kambing itu kan termasuk tentang sabar. Sabar dan cerdas kambing itu. Gimana bisa dibilang sabarnya? Karena mereka nggak bakal pencar baris-baris. Enggak loh, bukan. Memang kambing kan mereka tidak pernah ribut dengan makanan. Kemudian juga makanya banyak digunakan untuk untuk menyelaraskan alam. Ya, caru misalnya kalau di Hindu itu kambing banyak digunakan. Dia termasuk dianggap binatang yang bijak dia kambing itu. Walaupun kalau misalnya nggak dikasih makan bunyi be gitu. Itu kan suaranya dia. Nah, banyak sebetulnya. Siap. Coba kita lihat videonya sih. Oke. Habib Hussein. Ini udah disiapkan oleh kru. Oke. Ini yang pertama. Benci anjing. Kalau karena dagingnya haram. Coba diulang dari depan dulu. Coba. Nih, depan pernyataan awal. Kenapa sih kita itu jadi benci anjing? Oke. Kalau karena dagingnya haram, daging kita kan juga haram. Iya, betul. Betul. Kalau soal najis, kencing kita juga najis. Iya, betul. Sebagaimana keringat anjing menurut sebagian ulama itu najis, kencing kita juga najis. Ada yang najis dari diri kita. Gini bos ya, liurnya anjing itu najis karena memang sudah kodratnya. Allah yang kasih itu sebagai rahmat dari Allah. Tapi masalahnya kata Nabi, ada orang yang liurnya secara lahir bukan kodratnya najis, tapi secara makna dia bisa jadi najis. Najasatul lisan al-bada'at, kata Nabi. Najisnya lisan itu dengan berkata buruk. Jadi ini lebih parah dari anjing. Karena itu Allah itu di Al-Quran kadang menyindir manusia, itu kadang balhum adol, lebih buruk dari binatang. Adem sekali dengarnya, Ji. Iya, sangat sejuk. Saya beberapa kali menonton tayangan Habib Hussein Jafar ini. Memang beliau bijak, ya. Artinya sebetulnya banyak meredam ego-ego yang menebar di
alam ini. Nah, poin tadi itu Ji, sangat ya, menarik tentang anjing yang beberapa disebutkan tentang najis. Akhirnya kalimat ini keluar dengan adanya anjing yang najis. Kemudian juga seseorang pun ketika menyampaikan, nah gimana ini ajaran Hindu? Iya, beliau juga mengawali tadi dengan sebuah pertanyaan ya, kenapa kita harus benci sama anjing? Gitu. Nah ini maknanya dalam sekali. Dan beliau juga memberikan gambaran bahwa ya kalau kita bicara haram ya daging anjing haram, daging kita juga lebih haram lagi. Dan bahkan beliau tadi juga beliau mengatakan bahwa seringkali kata-kata anjing ini sebetulnya lebih banyak dipergunakan untuk mengingatkan manusia. Ya, contoh aja sekarang, kalau kita mengatakan kata anjing dengan bahasa yang sederhana, ada di bahasa yang yang sejuk. Oh anjing, nggak ada makna. Tapi kalau kita bilang anjing kamu, nah ini akhirnya apa? Saya merasa kasihan juga kepada binatang yang namanya anjing ini, karena seringkali kita bergunakan untuk untuk memaki orang. Jadi seolah dialah alat pemaki. Nah, ini juga sudah nggak benar. Dan akhirnya yang dimaki juga nggak terima, masa saya bilang anjing. Makanya gitu. Udah jelas ya katanya. Tadi beliau mengatakan lebih buruk dari anjing pun bisa manusia itu. Ya, misalnya orang yang terlahir, katakan lahir sebagai orang bijak, ya, terlahir dari air liurnya memang mencerminkan bijak. Tapi kemudian secara makna perilaku tidak bijak. Nah, artinya apa? Muncullah kata-kata yang sebetulnya sangat tidak baik dari mulut seseorang ini. Nah, memang sih dalam Hindu ya ada beberapa pustaka ya, termasuk salah satunya adalah pustaka inti sastra. Di sana dikatakan bahwa anjing itu binatang yang sangat setia, tidak pernah protes seberapa banyak pun porsi makanan yang kita berikan. Dia tidak pernah protes dia, dan tetap dia setia kepada tuannya. Nah ini dalam inti sastra disebutkan begitu ya. Jadi akhirnya apa? Anjing sendiri bahkan dalam Rohanika Parwa, Swarga Rohanika Parwa itu Parwa ke-18 dari Mahabharata ya, itu menyebutkan bahwa yang mengantarkan Yudhistira menuju surga justru anjing. Artinya apa? Yudhistira dan anjing ini seolah mempunyai dimensi yang sama. Artinya dia ada di alam kita, ada juga di alam sana. Jadi kemuliaan anjing kelihatan di sana. Dan ternyata memang ya versinya Swarga Rohanika Parwa ya, bahwa ternyata anjing yang mengantarkan Yudhistira ini salah satu dewata yang namanya Dewa Dharma atau Dewa Keadilan atau bahkan Yama juga itu. Seperti itu. Artinya apa? Dalam Hindu sendiri anjing tidak dibenci ya seperti itu, tetapi dipahami sebagai bagian daripada aspek ketuhanan itu sendiri yang ada perannya sendiri-sendiri. Seperti itu. Nah, Haji, ini kan kalau kita berbicara Hindunya, Ji. Tapi kalau berbicara di realita tentang orang yang pelihara anjing gitu kan, Ji. Pelihara hewan tersebut, itu kan kadang Aji Dewa enak banget ngomongnya kayak gitu. Saya gigit anjing. Aku sih dicokot kere anjing gitu kan. Gigit sampai kayak gitu. Nah, itu ya berarti kan hasil dari didikannya atau mungkin orang itu melakukan kesalahan atau memang yang salah si hewan tersebut. Iya, bisa saja. Gimana? Bisa saja. Saya sendiri pernah digigit anjing saya 3 kali. Ya, itu karena saya dianggap merebut makanannya dia. Ketika saya beri makan, lalu saya menggeser teman makanannya, dianggap bahwa saya akan merebut makanannya sehingga dia marah. Dia gigit tangan saya dan kaki saya. Tapi buat saya bukan sesuatu yang aneh kok. Ya itu memang sifat binatang seperti itu. Ya, namun setelah itu dia tetap saja dia akan bekerja seperti biasanya, dia menjaga rumah dan lain sebagainya. Bukan hal yang aneh seperti itu. Walaupun kita dicokot, ya digigit sama anjing itu. Nah, ada pernah Haji mungkin secara Haji hadir atau tirtayatra atau berkunjung ke daerah lain ya. Bertemu dengan seekor anjing yang nggak dikenal tapi dia nurut gitu. Betul. Waktu saya mengunjungi situs Gunung Padang ya, situs Negara Gunung Padang di mana Bandung Selatan ya. Itu memang tiba-tiba ada seekor anjing yang ngikut dan mereka jalan di depan saya sampai ke atas, sampai ke puncak itu, ya sampai ke puncak Manik itu, dan kita nggak tahu, saya sendiri nggak ngerti ini anjing dari mana. Tapi saya memahami bahwa dia menunjukkan jalan, ya dia menunjukkan jalan. Artinya apa? Kita tidak pernah meminta, tapi dia sendiri yang melakukan itu, dan kelihatan bahwa seekor anjing kalau toh harus dibenci,
Tapi saat itu saya tidak bisa mengatakan dia salah, tidak bisa saya membenci anjing itu. Walaupun memang dalam Hindu juga dikatakan bahwa anjing itu bukan makhluk yang harus dibenci ya, bukan. Tapi seringkali justru, seperti beliau katakan tadi, justru manusianya yang sering berbuat lebih daripada seekor anjing. Nah, karena diingatkan juga anjing tidak pernah protes, diberikan makanan sedikit, oke. Banyak juga, oke. Dia tetap loyal, dia tetap setia. Tapi kadang-kadang manusianya sudah diberi makan, diberi pakaian, diberi kompensasi yang lain, malah sering lebih buruk daripada seekor anjing. Nah, itu pun disebutkan oleh Habib Hussein. Ya. Mungkin kita bisa lihat videonya lagi yang kedua. Ya, menarik nih Jiji, poin yang kedua tentang yang disampaikan Haji tadi. Manusia bisa jadi udah dikasih-kasih malah jadi anjing malah ngasih arah, ngasih tunjuk, menjaga rumah gitu kan. Coba kita lihat videonya. Yang kedua, coba oleh kru disaksikan, ditayangkan videonya. Nah, menarik nih, Ji, yang kedua. Coba yang kedua. Dari awal. Anjing itu setia kepada tuannya. Kita ngasih makan anjing sekali, anjing itu akan setia kepada kita. Saya kadang ngasih makan manusia berkali-kali, manusia berkhianat pada saya. Iya, itu memang realitas. Pernah sih? Iya, sering. Makanya saya tidak pernah banyak berhubungan dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, saya bukan menghindar ya, tapi jangan sampai saya kemudian menambah-nambah dosa saja nanti. Ya. Nah, kemudian kalau beliau mengatakan najis ya, itu sebetulnya sesuatu yang membuat tidak suci, ya kan? Misalnya digigit anjing, kena air liur anjing, oke, itu membuat kita tidak suci. Dalam Hindu sebetulnya ada istilahnya, yaitu cuntaka itu, cuntaka sendiri. Nah ini, ya cuntaka itu memang ya keadaan tidak suci yang disebabkan oleh sesuatu yang berasal dari luar atau bahkan dari dalam, bisa saja. Dan keadaan cuntaka ini kan tidak sama dampak buruknya kepada semua orang. Dalam arti begini. Saya orang biasa, saya bukan pemangku, bukan pinandita, bukan sulinggih, tapi ketika saya salah ngomong dengan nada marah, itu kadar karmanya akan beda dengan kalau yang marah seperti itu adalah seorang pinandita atau seorang sulinggih, seorang pandita. Sebagai jelas. panutan umat. Iya, jelas. Ini sebuah cuntaka yang luar biasa. Nah, inilah yang kadang-kadang sering tidak dipahami oleh kita semua. Jadi menganggap, kalau seorang sulinggih marah oke-oke saja. Seorang pemangku marah, boleh-boleh saja. Lalu saya marah nggak boleh. Bukan seperti itu. Ya. Nah ini hati-hati. Jadi memang kalau di teman-teman kita di Muslim dikenal istilah najis atau membuat keadaan tidak suci, ya di Hindu juga ada. Namanya cuntaka. Cuntaka ini macam-macam. Ya, cuntaka ini macam-macam. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Nah ini. Jadi walaupun sebetulnya tidak terkait dengan masalah anjing tadi, itu ada manusia-manusia yang seringkali memang seperti beliau katakan, lebih parah perilakunya dari anjing. Karena apa? Dia mengotori diri sendiri. Dia menajiskan dirinya sendiri. Dia menidak sucikan dirinya sendiri. Ya ini banyak terjadi. Cuntaka ini banyak. Malah ada cuntaka yang menganggap bahwa, loh, kalau pemangku itu tidak kena cuntaka. Kalau sulingnya nggak kena cuntaka, yang bilang siapa? Nah, karena begini, yang namanya cuntaka ini, ya, itu sebetulnya kena atau mengenai semua anggota catur asrama. Apakah dia brahmacari, apa dia grehastin, apakah dia wanaprastin, ataupun juga biksuka. Semua kena. Kenapa? Selama kita masih memakai badan manusia, maka polusi itu kan bisa mempengaruhi. Dan bisa membuat kita cuntaka. Ya. Dan bisa menempatkan kita selamanya dalam keadaan tidak suci. Misalnya selingkuh. Nah, itu terjadi proses peracunan. Terjadi proses peracunan antara kedua belah pihak. Dan tidak mudah. Kalau darah sudah keracunan oleh karma buruk, tidak mudah untuk menyelesaikan. Kedua misalnya, keguguran. Orang mengatakan, beliau sudah jadi pendeta sekarang. Tidak ada masalah. Yang bilang siapa? Oh, maksudnya ketika beliau sudah jadi pendeta, apa otomatis umat menganggap bahwa beliau sudah bersih semuanya keseluruhan? Tidak benar. Saya bertemu dengan pendeta yang hebat, yang baik, yang bijak dan segala macam. Ternyata beliau sebelum jadi pendeta, jadi pandita,
pernah melakukan 2 kali aborsi. Lalu setelah beliau jadi pandita tetap roh 2 anak ini tetap mengikuti beliau dan jadi beban. Ada yang begitu, jadi jangan menganggap kemudian, wah pemangku selingkuh bebas dari kita. Nggak bisa. Yang benar adalah ada cuntake-cuntake yang ringan, yang bisa dengan cepat diselesaikan secara mandiri oleh beliau-beliau pinandita dan pandita. Tetapi kalau yang berat seperti keguguran, menggugurkan, itu tetap dibutuhkan pihak ketiga untuk menyelesaikan itu. Kalau tidak, jangan harap selesai. Jangan pernah berharap selesai. Nah ini, jadi sebetulnya najis dalam dalam istilah di teman-teman Muslim itu memang benar banget. Itu keadaan yang menyebabkan keadaan tidak suci. Di kita cuntake itu. Tapi cuntake yang paling luar biasa sebetulnya di Hindu adalah, atau di manusia, ya, itu adalah ketika seorang wanita mengalami haid, datang bulan. Kenapa? Loh, datang bulan ini tidak bisa dinetralkan oleh siapapun, termasuk Siwa sendiri. Tetapi setelah lewat 3 hari atau 4 hari, secara otomatis dia netral. Bayangkan, tidak memerlukan pihak ketiga untuk menyelesaikan, menetralkan. Beda halnya dengan keruron, ya, keguguran, menggugurkan, selingkuh, nggak bisa, jangan berharap selesai sendiri. Dewa aja nggak bisa. Oh, dewa aja belum tentu bisa, apalagi manusia. Nah ini. Nah Haji, ini tadi disebutkan memang beberapa poin terkait dengan manusia pun akan lebih fatal ketika kita malah membantu manusia kan gitu kan. Iya. Dibandingkan kita memberikan makan 1 kali anjing itu dia akan nurut ke kita. Nah bagaimana kayak Parisuda? Ini. Apa kaitannya nih? Ya, jadi gitu. begini ya. Untuk kelompok katakanlah orang yang sudah berjalan menuju kesucian ataupun yang sudah suci, maka Trikaya Parisuda merupakan salah satu pedoman yang jangan pernah terabaikan. Dalam arti apa? Kegagalan seseorang, baik itu pinandita maupun pandita, dalam mengelola trikayanya yang harus selalu diparisuda, itu akan menimbulkan cuntake yang sulit diselesaikan. Karena akan berpengaruh terhadap perilaku, terhadap tindakan, terhadap peran. Ketika misalnya kita membina umat, kita menuntun umat, ini trikaya parisuda itu utama ini. Kalau ini dilanggar oleh seorang pandita maupun seorang pinandita, dia lebih parah daripada najisnya seekor anjing. Ini harus diingat ini. Maka jangan dikira kemudian kalau sudah menjadi pinandita atau sulingnya selesai belajarnya. Tidak. Salah satu dari 7 pengamalan Dharma, sila tapayatnya prawirya. Belajar berkesinambungan dari semua pengalaman kita. Nggak bisa berhenti. Apakah itu pinandita maupun pandita, nggak bisa. Tetap harus belajar. Salah satu pengamalan Dharma yang dari 7 ini. Nah ini, ya. Jadi Trikaya Parisuda sebetulnya ini pedoman kita dalam kaitannya dengan istilah kenajisan maupun cuntake ini. Ya ini dia, ini harus dipegang teguh ini. Ya ini dia kata kuncinya di sini sebetulnya. Ya saya ulangi, ketika seseorang yang sudah pada tahapan wanaprastin maupun sannyasin tidak mampu mengelola trikayanya yang harus selalu diparisuda, maka cuntakenya, keadaan tidak sucinya sangat sulit diselesaikan. Ini dia. Ini sebetulnya yang harus diperhatikan ya. Jangan pernah berpikir, wah saya sudah pemangku sekarang, saya dapat cinta. Yang bilang siapa? Selama Anda masih punya badan manusia, polusi itu kan tetap menyentuh kita. Nah, Ji, agar kita ini menyelaraskannya sesuai dengan Hindunya, Ji. Betul. Nah, saya salah satunya pada saat 2016 kalau tidak salah atau 2014 itu melaksanakan Tirta Yatra dari Lampung itu menuju ke Bali. Memang beberapa kita mampir kayak di Gunung Salak, beberapa pura yang ada di Jawa. Kemudian ke Bali ada sekitar 2 atau 3 pura. 2 atau 3 pura, Lambu Ciwi, Ulundanu Batur, Lempuyang Luhur, Kelungkung. Nah, kalau tidak salah itu lebih kayaknya 5-an, cuman saya apalnya itu ingatnya. Nah, ada salah satu pura Lempuyang Luhur niki 2000 tangga kalau tidak salah. Pada saat itu kita tiba-tiba diiringi oleh seekor anjing berwarna putih.
Nah, karena kita kasihan, kita istirahat, anjingnya ikut istirahat. Terus? Gitu, karena kan kabut tuh, Ji. Iya, kita kasih makan. Kasih makan. Terus? Tapi malah tiduran dia. Nggak mau dia sama sekali untuk makan. Nah, iya. Kemudian ada salah satu seseorang yang memang mungkin apakah niatnya ataupun tidaknya, mungkin bagaimana pandangan Haji, HP-nya ini, tasnya ini, diambil oleh seekor monyet. Iya. Tapi herannya ya aturan toh hilang. Iya, pasti hilang. Aturan karena udah diambil oleh monyet, hilang harusnya. Tapi ternyata kembali, tapi dibawa oleh seekor anjing. Anjing yang sama, enggak? Anjingnya sama. Sama. Nah, sedangkan kita ngasih makan aja enggak mau gitu ya. Kan. Kita ketemu aja nggak pernah. Nah, ini apakah bentuk salah satu kebaikan dari seekor hewan ini, atau mungkin ada kaitan dengan reinkarnasi atau penjaga, atau gimana, Ji, pandangan Haji? Yang jelas, kalau kita mengalami hal seperti itu, yang tidak, katakanlah, tidak nalar ya, nggak masuk akal ya, tapi terjadi, kita lihat dari teori Punarbawo ini, ya, yang lebih populer sekarang dengan reinkarnasi, memang ada tahapan-tahapannya. Ketika seekor hewan, ya, dari hewan yang kecil yang bersel satu ya, dari ganggang, lumut, kemudian yang hewan air, kemudian dia melata, kemudian berkaki 2 sampai berkaki 4. Sebetulnya ketika hewan sudah berkaki 4, lalu dia melakukan hal-hal seperti tadi, kita dengan mudah bisa menduga peluang untuk menjadi manusia, berbadan manusia sangat besar. Artinya apa? Si anjing ini, dia bermain di tempat suci, lalu mendapatkan vibrasi kesucian, kemudian melakukan pekerjaan yang suci juga, akhirnya dia mendapatkan pahala yang suci juga. Setelah kaki 4, tahapan tidak ada lagi, kecuali dia mendapatkan badan manusia. Saya pernah ya tahu ada seorang wanita yang memang punarbaunya seekor anjing. Pernah ada. Jadi apa? Saya berani mengadakan itu karena ada pengalaman bahwa ternyata anjing itu bisa berpunarbau. Kaki 4 masalahnya. Dan dia ada di tempat suci. Lalu dia melakukan sesuatu yang sebetulnya hanya dilakukan oleh seorang manusia. Jadi peluang untuk menjadi manusia sangat besar bagi si anjing tadi sebetulnya. Seperti itu. Ya. Nah, kalau memang seekor hewan anjing ini bisa reinkarnasi menjadi manusia. Ya. Nah, untuk kita bisa menebak nih, kadang kan kita kan, anjing tuh gitu kan, di pura gitu kan. Iya. Apa di pura? Tapi kok itu sejak jorok gitu kan. Nah, terus itu dari dulu sejak senior kita udah ada di situ, itu anjing itu ada sampai sekarang masih ada. Berarti kan lama prosesnya. Justru sangat lama. Ya, tapi yang jelas lihat dulu kaki 4. Karena setelah kaki 4 nggak ada lagi kaki 5, kaki 6. Terakhir kaki 4 baru dia ada peluang untuk punarbawa jadi manusia. Gitu. Kemudian kalau Miko melihat di sebuah pura, anjing berkeliaran, kotoran anjing berkeliaran. Maaf, anjing-anjing itu sebetulnya, kalau boleh saya katakan, sebagian itu ngetes karma. Bukan. Punarbawa dari manusia. Oh, manusia. Dia menjadi anjing. Banyak kejadian seperti itu, banyak sekali. Saya kira dia ngetes manusia, wah karena ini kotoran ini, manusia ini mau bersih nggak? Gitu. Enggak lah, justru mestinya dia tidak akan mengotori apapun itu, kalau dia betul-betul sudah mendapat peluang seperti tadi itu. Seperti itu. Tapi tumben nih, Ji, kita adem nih. Mau lebih adem lagi? Apa, Ji? Iya, mesti berendam di air es. Ada aja, Ji. Rencana... Yang jelas anjing ini bagi pandangan itu terhadap anjing ini ya sangat positif. Sangat positif. Bahkan kalau misalnya kebetulan kita melihat bangkai anjing di seberang jalan, kita lewat di seberang jalan yang tidak mungkin dekat dengan bangkai anjing itu, kita harus doakan dia. Doakan dia supaya dia sempurna. Ya, doanya sama seperti kita doa saat melayat manusia, karena dia atman juga. Kalau enggak, rohnya si anjing, jiwatman si anjing akan menjadi limbah. Nah, itu namanya diot karanti, doanya diot karanti. Bagaimana kita menyempurnakan seperti itu. Jadi, nah, ada juga kejadian itu jika kadang kita nggak sengaja nabrak. Ya. Anjing, kan kasihan juga itu. Ya, memang benar. Tapi tetap kadang-kadang kita nabrak kan bukan kesalahan kita. Ya, mungkin si anjing nyebrang, tapi tetap kita doakan dia. Bukan hanya anjing, kok kucing juga. Anjing, kucing, segala macam hewan burung sebetulnya. Semuanya. Karena terkait dengan masalah konsep kita, Trihita Karana ini. Dan Wasudewa Kutumbakam. Ya, semua makhluk bersaudara. Walaupun
wujud persaudaraan kita dengan si anjing akan berbeda dibandingkan dengan wujud persaudaraan kita dengan sesama manusia. Tapi tetap dalam konsep Wasudewa Kutumbakam, Tatwam Asi, ya tetap ada itu. Kita nggak boleh mengabaikan itu. Tetap ada. Dan Trihita Karana dengan Yang Maha Pencipta, ya, kemudian dengan sesama manusia, dengan alam. Yang belum terbuka kan alam ini. Alam ini isinya apa? Banyak sekali isinya yang kita nggak tahu. Kenapa Tuhan menciptakan alam-alam seperti itu? Itu pun juga banyak kita tidak paham. Nah, Aji, aduh, kru udah kode-kode nih, Ji. Kita selalu dikode-kode sama kru karena durasi apa-apa. Padahal umat kita kan membutuhkan penjelasan Aji lebih luas, kan gitu. Iya. Lebih banyak lagi, gitu kan, tentang membahas yang disampaikan oleh Habib Husein ini. Nah, apa yang bisa Aji sampaikan ke masyarakat tentang pesan yang sangat baik sekali dari Habib Husein ini? Begini, sebetulnya di antara semua agama yang ada, pasti ada poin-poin yang bisa kita petik, dan itu merupakan ajaran yang tidak berbeda, ya. Oleh karena itu, kita wajib mengapresiasi. Yang baik kita bilang baik. Lalu yang buruk pun kita jangan bilang buruk. Ya, kita juga harus menjelaskan. Kita harus menjelaskan. Makanya ada istilah pelurusan, penyelarasan. Itu ada. Seperti yang disampaikan oleh Habib Husein Jafar ini, itu bukan meluruskan, tapi justru mengapresiasi dan menyelaraskan bahwa oh ternyata di kita juga ada yang seperti itu, kan seperti itu, ya. Walaupun mungkin di kita tidak ada lah yang katakan membenci anjing, tidak ada, tapi ajaran tentang anjing yang positif itu ada di kita. Nah, ini kan suatu hal yang baik sebetulnya, ya. Sesuatu yang baik yang akhirnya kita bisa katakan bahwa oh ternyata beliau juga bisa memberikan sebuah pemahaman tidak hanya untuk umatnya, tapi juga untuk kita, dan kita juga akhirnya bisa juga menyampaikan ini kepada umat kita bahwa ada yang selaras, kan itu yang penting. Ada yang selaras. Nah, luar biasa, Ji. Terima kasih, Ji. Sama-sama. Sudah menyempatkan hadir lagi ke Hindu Channel, memberikan semangat, motivasi, informasi apapun itu yang ada di Hindu Channel yang ditanyakan oleh umat kita. Nah, kita dapat video ini memang minta oleh salah satu umat kita juga. Tolong ini dong sampaikan ke Aji Dewa gitu kan. Mungkin ini bentuk apresiasi kita juga sebagai umat Hindu berkaitan tentang yang disampaikan oleh Habib Husein Jafar, ya. Nah, kita akan bahas topik selanjutnya mungkin yang berkaitan dengan topik hari ini. Kita tutup dengan Paramasanti bersama dengan Aji Dewa Suratnaya. Om Santi 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 Om. Matur suwun, Aji. Sama-sama.